Babak 1. Di kerajaan Dwarawati, Prabu Kresna duduk di singgasana di hadapan putranya Raden Samba, Senapati Raden Setyaki dan para punggawa membicarakan mengenai keadaan kerajaan Dwarawati yang baru tertimpa wabah penyakit. Belum selesai tentang pembicaraan tersebut, datanglah Kiai Semar, seorang abdi dari kerajaan Amarta. Kiai Semar mengeluhkan situasi kerajaan Amarta yang tidak tenteram dan rusaknya moral di lapisan masyarakat. Apalagi salah satu ksatria yang bertugas menjaga kerajaan, yaitu Arjuna, telah lama pergi meninggalkan kerajaan selama 7 bulan karena sedang berbulan madu dengan istrinya yang baru bernama Dewi Dresanala di Kahyangan Argadahana. Prabu Kresna menjelaskan bahwa kepergian Arjuna sedang menjalani kehendak Tuhan sebagai sarana turunnya bibit sejati. Kiai Semar yang sudah tanggap dengan kehendak Tuhan segera mohon pamit untuk menyongsong turunnya bibit sejati. Belum lama kepergian Kiai Semar datang utusan dari kerajaan Amarta yakni Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca juga menceritakan kondisi kerajaan Amarta yang baru terkena balak dan cobaan. Prabu Kresna dimohon untuk hadir di kerajaan Amarta menenteramkan suasana. Prabu Kresna bersedia. Akhirnya pisauanan dibubarkan. Di taman kerajaan Dwarawati, Prabu Kresna pamitan kepada ketiga istrinya Dewi Jembawati, Dewi Rukmini, Dewi Setyaboma akan berkunjung ke kerajaan Amarta untuk menenteramkan suasana. Sebelum pergi, Prabu Kresna masuk ke sanggar pelanggatan untuk meditasi dan berdoa. Di alun-alun kerajaan Dwarawati, Raden Samba mengumpulkan punggawa kerajaan, Raden Setyaki, Patih Udawa, Tumenggung Pancayuda, dan Tumenggung Pancabaya. Setelah semua siap, diundangkan kepada semuanya untuk menghantar kepergian Prabu Kresna dan Raden Gatotkaca sampai di tapal batas kerajaan. Babak 2. Di hutan Kerenhayana yang sejatinya merupakan tempat makhluk halus dan hantu yang disebut Kahyangan Setra Gandamayit atau Dandang Mangore. Penguasa tempat itu adalah Bathari Durga, seorang yang dulu bidadari cantik istri Bathara Guru tapi terkena kutuk hingga menjadi raksasa menakutkan. Namun demikian Bathara Guru tidak melupakan dan masih mengasihi. Bathari Durga dihadap Patih Jentahayaksa dan semua penghuni hutan tersebut kehadiran putranya, yakni Prabu Dewasrani yang telah menjadi raja di kerajaan Tunggul Malaya. Kedatangan Prabu Dewasrani ingin mencari permaisuri. Yang diinginkan adalah bidadari putri Bathara Brahma. Dewi Dresanala baru saja menjadi pengantin baru dengan Raden Arjuna dan sekarang sedang masa berbulan madu di Kahyangan Swargadahana. Terbawa rasa sayangnya kepada Prabu Dewasrani, maka Bathari Durga bersedia membantu mewujudkan keinginan sang putra. Bathari Durga akan memohon kepada Bathara Guru selaku penguasa dewa untuk memisahkan pernikahan antara Dewi Dresanala dan Raden Arjuna. Maka berangkatlah Bathari Durga ke Kahyangan Jonggring, Salaka, tempat Bathara Guru. Kepergian Bathari Durga diiringi segenap makhluk halus, raksasa dan jin yang dipimpin Patih Jentahayaksa dan petinggi lainnya diantaranya Cakil, Galiyuk, Butabubrah, Tuntung Waloh, Wewe Gidrah, dan lainnya. Di perjalanan rombongan, Patih Jentahayaksa bertemu dengan Raden Gatotkaca. Terjadilah peperangan yang hebat. Akhirnya peperangan dimenangkan Raden Gatotkaca berkat bantuan Prabu Kresna, para raksasa pun mengambil jalan lain. Babak 3. Bathara Guru sedang dihadap Bathara Narada, Bathara Indes, Bathara Brahma, dan dewa lainnya yang memperbincangkan tentang pernikahan Raden Arjuna dan Dewi Dresanala yang genap 7 bulan. Kemudian datanglah Bathari Durga yang memohon pertolongan untuk memisahkan Raden Arjuna dan Dewi Dresanala. Terbawa oleh rasa sayangnya Bathara Guru kepada Bathari Durga dan Prabu Dewasrani, maka dikabulkanlah permohonan tersebut. Bathara Narada yang merasa tidak cocok dengan keputusan tersebut segera meninggalkan Kahyangan. Bathara Guru kemudian menyuruh Bathara Brahma yang merupakan ayah Dewi Dresanala untuk membawa Dewi Dresanala menghadapnya, tetapi Raden Arjuna tidak boleh ikut. Adapun Bathara Indra ditugasi memanggil kembali Bathara Narada yang meninggalkan Kahyangan. Di luar Kahyangan, terlihat Bathara Narada bertemu dengan Bathara Kamajaya yang terlambat menghadap Bathara Guru. Bathara Narada menceritakan hal yang terjadi di Kahyangan. Bathara Kamajaya juga sepaham dengan pendirian Bathara Narada. Kemudian datanglah Bathara Indra yang menginginkan agar Bathara Narada kembali ke Kahyangan. Bathara Narada tidak mau sebelum Bathara Guru membatalkan niatnya untuk memisahkan pernikahan antara Dewi Dresanala dan Raden Arjuna. Akhirnya terjadi peperangan antara Bathara Narada melawan Bathara Indra. Kemudian datanglah Bathara Bayu yang merasa bingung dan malu di antara dewa saling bertengkar.
Batara Bayu segera memanggil angin beliung untuk memisahkan peperangan. Batara Narada dan Batara Kamajaya terkena angin beliung hingga Batara Narada jatuh entah di mana. Batara Indra kembali ke kahyangan dengan tangan hampa. Babak 4 di kahyangan Swargadahana. Raden Arjuna sedang dihadap istrinya Dewi Dresanala dan para abdi punakawan Garen, Petrov dan Bagong. Sejenak para punakawan bersendau gurau sambil bernyanyi dan berjoget menghibur diri, sedangkan Raden Arjuna dan Dewi Dresanala sedang menikmati bulan madu. Tak lama kemudian datanglah Batara Brahma yang menyampaikan perintah dari Batara Guru agar Dewi Dresanala diajak menghadap Batara Guru karena ada sesuatu yang penting. Tetapi meskipun telah menjadi suami, Raden Arjuna tidak boleh ikut. Bingung bercampur marah Raden Arjuna karena merasa tidak dihargai sebagai suami. Raden Arjuna segera pergi meninggalkan kahyangan diikuti oleh para Panakawa, sedangkan Batara Brahma segera membawa Dewi Dresanala ke kahyangan Jonggring Salaka. Sesampai di kahyangan Jonggring Salaka, Dewi Dresanala diberitahu bahwa akan dipisahkan pernikahannya dengan Raden Arjuna dan akan dinikahkan dengan Prabu Dewasrani. Bukan main hancur hati Dewi Dresanala, namun tak dapat menolak perintah Batara Guru. Kemudian Dewi Dresanala diserahkan kepada Bathari Durga, namun Dewi Dresanala menolak ketika akan dibawa paksa Bathari Durga. Sesampai di kahyangan Jonggring Salaka, Dewi Dresanala diberitahu bahwa akan dipisahkan pernikahannya dengan Raden Arjuna dan akan dinikahkan dengan Prabu Dewasrani. Bukan main hancur hati Dewi Dresanala, namun tak dapat menolak perintah Batara Guru. Kemudian Dewi Dresanala diserahkan kepada Bathari Durga, namun Dewi Dresanala menolak ketika akan dibawa paksa Bathari Durga. Dewi Dresanala yang ternyata telah hamil 7 bulan berteriak keras. Saking kerasnya mendadak bayi yang telah berumur 7 bulan lahir, seketika Dewi Dresanala pingsan. Selanjutnya dibawa Bathari Durga ke Prabu Dewasrani. Kemudian datanglah Batara Indra dan Batara Brahma. Bayi tadi akan dibunuh Batara Brahma selaku kakek. Dari bayi tadi merasa tidak sampai hati untuk membunuhnya, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Batara Indra. Kemudian bayi tadi dibawa ke kawah Candra di Muka untuk dimasukkan ke kawah. Sesampai di kawah Candra di Muka, bayi segera dimasukkan. Namun terjadi keelokan. Atas kemurahan Tuhan, bayi tidak mati bahkan tumbuh menjadi perjaka tampan. Kemudian datanglah Kiai Semar yang sedang mencari sang wiji sejati untuk ketentraman dunia. Kiai Semar segera tanggap bahwa, oh inilah yang dimaksud wiji sejati. Kiai Semar segera tahu atas semua perbuatan Batara Guru yang mulai meninggalkan kebenaran. Perjaka tadi kemudian oleh Kiai Semar diberi nama Raden Wisanggeni. Ketika Raden Wisanggeni bertanya siapa orang tuanya, oleh Kiai Semar disarankan agar Raden Wisanggeni menanyakan kepada Batara Guru. Raden Wisanggeni pun menghadap Batara Guru. Sesampai di kahyangan Jonggring Salaka, Raden Wisanggeni menanyakan hal tersebut, tetapi semua dewa tidak ada yang tahu. Bahkan karena Raden Wisanggeni menanyakan tidak dengan sopan, dewa-dewa merasa tidak dihargai. Terjadilah peperangan antara Raden Wisanggeni dan para dewa. Semua dewa kalah termasuk Batara Guru. Akhirnya Batara Guru melarikan diri karena dioyak Raden Wisanggeni. Babak 5, Raden Arjuna berada di hutan merasa sedih yang mendalam. Para abdi punakawan senantiasa menghiburnya. Tiba-tiba datanglah barisan raksasa bala Bathari Durga. Raksasa tadi bermaksud membunuh Raden Arjuna. Berulang kali Raden Arjuna dipukul, diinjak tapi hanya diam saja. Beruntung Petrov mengingatkan sehingga tergugah jiwa kesatria Raden Arjuna. Terjadilah peperangan antara Raden Arjuna dan para raksasa. Akhirnya peperangan dimenangkan oleh Raden Janaka. Raksasa dapat dibunuh semua. Namun setelah peperangan Raden Arjuna kembali pingsan memikirkan istrinya Dewi Dresanala. Tak lama kemudian datanglah 2 orang pendeta yang bernama Panembahan Dewa Resi dan Dewa Bagus. Oleh kedua pendeta tadi, Raden Arjuna dibawa ke pertapaannya untuk beristirahat dan menentramkan hati. Babak 6,
Di kerajaan Amarta, Prabu Puntadewa sedang dihadap saudara-saudaranya yakni Raden Werkudara, Raden Nakula dan Raden Sadewa dan seluruh punggawa kerajaan. Tak lama kemudian datanglah Prabu Kresna dan Raden Gatotkaca. Saat ini diperbincangkan tentang kondisi kerajaan Amarta yang baru terkena cobaan berupa kerusakan moral, dan juga tentang Raden Arjuna yang telah lama pergi meninggalkan kerajaan Amarta. Prabu Kresna menjelaskan bahwa kepergian Raden Arjuna sedang menjalani kehendak Tuhan sebagai sarana ketentraman dan ketertiban dunia. Tiba-tiba datanglah Bacara Guru yang minta tolong karena dioyak-oyak oleh Wisanggeni. Raden Werkudara dan Raden Gatotkaca maju berperang melawan Raden Wisanggeni, namun keduanya kalah. Prabu Kresna pergi mencari jago untuk mengalahkan Wisanggeni. Sementara itu, di sebuah pertapaan, Panembahan Dewa Resi sedang dihadap Panembahan Dewa Bagus, Raden Arjuna dan Punakawan. Kemudian datanglah Prabu Kresna yang meminta tolong untuk memerangi Wisanggeni yang mengoyak-oyak Batara Guru. Sebenarnya Raden Arjuna agak sungkan untuk menolong Batara Guru. Namun setelah diingatkan kembali jiwa kesatrianya, maka Raden Janaka bersedia berperang. Namun setelah maju bertemu dengan Wisanggeni yang diikuti Kyai Semar, Raden Arjuna jadi bingung. Akhirnya oleh Kyai Semar diceritakanlah peristiwanya dari awal sampai akhir. Raden Arjuna mengetahui bahwa Wisanggeni adalah anaknya segeralah dirangkul dan tak jadi berperang. Kyai Semar juga bersedia merebut kembali Dewi Dresanala dari tangan Batari Durga dan Prabu Dewasrani. Di kerajaan Tunggul Malaya, Prabu Dewasrani sedang berusaha meluluhkan hati Dewi Dresanala, namun tidak bisa. Datanglah Kyai Semar bersama Petruk. Petruk merebut dan membawa lari Dewi Dresanala. Batari Durga marah dan berperang melawan Kyai Semar. Batari Durga kalah dan akhirnya tidak lagi menginginkan Dewi Dresanala. Kyai Semar dan Petruk kembali ke kerajaan Amarta. Di perjalanan bertemu Panembahan Dewa Resi dan Panembahan Dewa Bagur, Kyai Semar mengatakan kepada keduanya bahwa tugas Panembahan merawat Raden Arjuna sudah selesai. Dewi Dresanala sudah dikembalikan ke Raden Arjuna. Maka kedua Panembahan itu agar kembali ke jati dirinya. Akhirnya Panembahan Dewa Resi kembali jadi Bathara Narada dan Panembahan Dewa Bagus kembali jadi Bathara Kamajaya. Keduanya kembali ke kahyangan. Demikian juga Bathara Guru minta maaf kepada Kyai Semar atas terjadinya peristiwa ini dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Bacara Guru akhirnya kembali ke kahyangan. Di istana kerajaan Amarta berkumpul semuanya. Raden Arjuna telah kembali berkumpul dengan Dewi Dresanala dan anaknya Wisanggeni. Prabu Kresna menjelaskan bahwa Wisanggeni adalah sang wiji sejati yang nanti akan memulihkan kondisi kerajaan Amarta dan Dwarawati menjadi aman tentram lepas dari cobaan. Semuanya akhirnya memanjatkan doa syukur kepada Tuhan.